mandi naik ke bawah. Lihat situasi atau kondisi pasca bencana banjir bandang atau Galodo yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 kemarin. Ini kami lagi berhenti. Kami makan siang dulu di sini. Habis itu nanti baru jalan ke sana. Dan ini adalah jalur yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Baik, pada siang hari ini saya sedang berada di jalur Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya, melihat kondisi atau progres pengerjaan perbaikan jalan yang rusak diakibatkan oleh banjir bandang atau Galodo beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu, yang terjadi pada hari Sabtu sekitar jam setengah 10 malam. Dan berdasarkan update data pada hari ini dari sumber data BPBD Sumatera Barat, sudah tercatat sebanyak 59 orang yang meninggal dunia dan 11 orang yang masih di dalam tahap pencarian. Kita doakan semoga korban yang hilang segera ditemukan. Dan di sebelah kanan saya ini teman-teman, ini adalah jalur dari aliran Gunung Singgalang, dan kita coba berhenti nanti di depan. Oke teman-teman, inilah dampak yang ditimbulkan oleh Galodo atau banjir bandang pada tanggal 11 Mei 2024. Dan ini adalah aliran yang berasal dari Gunung Singgalang. Oke, dan kita lanjut lagi ke arah bawah sana yang mengarah ke air terjun Lembah Anai. Badan jalan di titik sebelah kanan kami ini teman-teman sudah banyak juga yang retak-retak dan cukup membahayakan pengendara sepertinya. Dan di bagian sisi sungai ini banyak juga runtuh-runtuhan akibat banjir bandang yang seminggu yang lalu terjadi. Tidak jauh berada dari lokasi saya saat ini, sebentar lagi kita akan menemukan gapura bertuliskan selamat datang di Kabupaten Tanah Datar, atau Anda akan meninggalkan Kota Padang Panjang. Kita coba berhenti di sini dulu teman-teman untuk melihat kerusakan yang terjadi. Dan ini adalah titik kedua pada jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi dan Padang teman-teman. Ujung sana ada bangunnya yang sudah rusak akibat banjir bandang yang terjadi seminggu yang lalu. Dan ini alirannya masih dari Gunung Singgalang. Pada titik kedua ini teman-teman masih ada kerusakan pada badan jalan dan sudah dikasih garis pembatas atau police line oleh petugas. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Tanah Datar, dan di depan adalah gerbang atau gapura. Oke teman-teman, kita sudah mulai memasuki Kabupaten Tanah Datar, dan di depan saya ini adalah jembatan kereta api yang digunakan pada saat zaman penjajahan Belanda dahulu untuk moda transportasi darat. Dan ini adalah jalur 2 nih ya teman-teman. Di sebelah kanan saya masih ada lagi jembatan,
Dan untuk masuk ke sini memang tadi kita di stop dulu apakah ada kepentingan apa tidak. Jadi setelah memberikan penjelasan kepada yang bertugas di pintu gerbang tadi, makanya kami diperbolehkan. Jadi bagi warga yang mau menuju lokasi terdampak banjir bandang yang terjadi di kawasan Lembah Anai atau Megamendung, itu sangat sulit dimasuki teman-teman. Soalnya untuk menuju ke sini kalau tidak ada kepentingan, maka petugas yang berjaga di gerbang tadi tidak memperbolehkan. Oke teman-teman, perjalanan yang akan kami tuju kalau dari sini diperkirakan sekitar 3 bahkan mungkin 4 km dari titik gerbang tadi. Dan di depan saya ini nanti ada yang berjualan, dan menurut kabar warung-warung yang ada di pinggiran sungai ini juga dihantam oleh dahsyatnya galodo atau banjir bandang. Nah ini dia teman-teman, ini warung-warung yang sudah terlihat porak-poranda yang diakibatkan oleh banjir bandang. Semuanya udah habis nih teman-teman. Bahkan jalan di bagian sisi sebelah kiri ini atau bahu jalan ini sudah terlihat ada retakan yang panjang ini. Dan di depan, yang terlihat jauh di depan ini teman-teman, ini sudah turun. Jadi dulu jalannya ada pelebaran arah ke sungai, dan saat ini kondisinya sudah terban. Nah ini dia teman-teman, ada kerusakan yang cukup parah di bagian sisi sebelah kiri. Jadi bagi teman-teman yang melintas di sini juga harap hati-hati, dan jikapun kalau ke sini untuk menggunakan kendaraan sepeda motor roda 2 mungkin agak terbatas, kecuali ada kepentingan ke dalam. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan melewati turunan panjang Silayang. Nah ini dia teman-teman, ini adalah turunan atau tanjakan Silayang yang cukup ekstrim, karena di bawah sini pernah ada kejadian, bahkan banyak kejadian, ada yang gagal nanjak. Jadi mobil yang gagal nanjak biasanya jatuhnya ke arah jembatan sini teman-teman. Nah jadi teman-teman, aliran sungai yang menggabungkan antara aliran sungai Gunung Merapi dan Singgalang itu tadi berada posisinya di lintasan rel kereta api yang kita lewati tadi. Dan di sebelah kiri saya ini adalah aliran Gunung Merapi atau Singgalang. Jadi dia tergabung airnya teman-teman. Nah ini ada kereta api di bagian depan sini, dan kondisi warung yang ada di pinggiran sini juga sudah mengalami kerusakan. Bahkan jalannya pun sudah retak ini teman-teman, terlihat cukup panjang retakannya. Kalau kita lihat kerusakan yang terjadi pada jalur Bukit Tinggi Padang ini teman-teman, sepertinya akan memakan waktu yang cukup panjang ini. Dapat teman-teman lihat ini di bagian depan saya ini, kerusakan yang cukup parah, meskipun bagian sisi sebelah kiri dari jalan ini sudah dilakukan pemasangan beton tinggi. Nah ini teman-teman, di depan masih ada lagi kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang atau galodo. Padahal di bagian sisi dahulunya sudah dipasangi beton tinggi. Mungkin karena debit air yang cukup tinggi dan membawa material mungkin seperti kayu yang menghantam bagian sisi, mengakibatkan bagian dari sisi sungai atau bahu jalan ini mengalami kerusakan. Dan sebentar lagi kita akan sampai di ujung atau titik putusnya jalur yang menghubungkan Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya. Kita hanya sampai di sini teman-teman, dan nanti akan kita parkirkan kendaraan di depan.
Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di kawasan sekitaran Lembah Anai atau air terjun Lembah Anai. Dan di hari Sabtu ini banyak juga alat yang bekerja di sini untuk mengalihkan aliran sungai. Yang di depan saya ini adalah aliran sungai dari Gunung Merapi atau gabungan dari air dari Gunung Segalang juga. Jalan yang di depan ini kondisinya memang putus total ini teman-teman. Kondisi air saat ini masih keruh ini teman-teman, dan nanti kita akan coba menyeberangi atau berada di posisi sebelah ujung sana untuk melihat kerusakan bagian bawah. Siapa kerusakannya nanti akan kita lihat ke bawah. Saat ini para operator alat berat sedang memindahkan aliran sungainya ke sebelah teman-teman, karena dulunya aliran sungainya memang berada di sana. Jadi posisi jalan yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya posisinya di sini teman-teman. Nih jalanannya sudah putus, dan dulunya aliran sungai berada di sebelah sana. Karena kemarin terjadi banjir bandang atau galodo, makanya terjadi pengerusan pada bahu jalan atau badan jalan sehingga menyebabkan jalan ini putus. Dan dulu kalau posisi jalan itu berada di lorong sana. Sejak terjadinya bencana banjir bandang atau galodo, ada akses jalan yang dibuat oleh relawan mungkin. Dan saat ini kita sedang menuju ke arah seberang atau sebelah sana. Kondisi cuaca saat sekarang kalau di daerah kawasan sekitar Lembah Anai cukup cerah teman-teman. Namun sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Dan ini ada kawan kami, salah satu YouTuber, lagi meliput kondisi atau situasi di sekitaran Lembah Anai atau yang berada di sekitaran Megamendung. Dan posisi Megamendung itu lokasinya di bawah sini lagi teman-teman. Kalau hujan cukup licin juga sebenarnya kalau kita melintas atau berjalan di sini teman-teman. Kalau diperkirakan panjang jalur yang putus kurang lebih sekitar 100 meter ada ini. Kalau yang di posisi sini, teman-teman. Nah, jadi jalan itu berada dulu di sini, teman-teman. Posisi jalan itu ada di sini dulunya, terus ke sana. Alat yang terlihat bekerja di sini ada sekitar 7, 8, 9, 10 unit teman-teman. Oke teman-teman, kita coba bergerak ke arah bawah sana lagi. Kita lihat situasinya seperti apa. Terima kasih Tuhan. Jadi
kita bayangkan teman-teman, banjir bandang yang terjadi di malam minggu tanggal 11 Mei 2024 benar-benar luar biasa. Bangunan ini cukup bersejarah juga ini teman-teman, karena dibangun ketika masih di zaman penjajahan Belanda ini. Jembatan kereta api yang menghubungkan, kalau nggak salah itu relnya itu sampai ke Bukit Tinggi. Nah ini dia, ini dulu jalan ini, jadi sudah tergerus habis. Jadi posisi Megamendung itu teman-teman berada di bawah sini. Kondisi cuaca udah mulai mendung ini teman-teman, terlihat di langit udah mulai gelap. Kita coba bergerak ke arah bawah sana teman-teman. Lihat kondisi lokasi objek wisata Megamendung. Kalau dihitung jumlah alat berat atau ekskavator yang beroperasi atau bekerja pada hari ini cukup banyak teman-teman. Perkirakan ada sekitar belasan unit. Dan tadi saya menghitungnya mulai terlihat dari sini. Oh, ini yang truk semalam ini teman-teman. Truk yang warna merah di depan saya ini waktu kejadian parkir di rumah makan. Jadi ada 2 unit. Oh, salah, ada 3 unit. Jadi yang terlihat ada 2 unit yang berada di sungai. Kita doakan bagi korban yang masih hilang, semoga secepatnya ditemukan, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan atas musibah ini. Nah ini dia teman-teman, lokasi atau posisi Megamendung dulu, dan di sini adalah tempat pemandian. Airnya masih keruh, dan kemungkinan faktor alat berat yang bekerja di atas. Nah beginilah penampakannya teman-teman, kondisi pasca banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat.
Memang cuaca saat ini di Provinsi Sumatera Barat cukup ekstrim dan tidak dapat kita prediksi karena sepanjang tahun tidak ada bulan panasnya atau musim kemarau. Jadi sepanjang tahun pasti hujan. Berbeda dengan daerah-daerah lain di luar Provinsi Sumatera Barat. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bawah ke arah Masjid Hidayatullah yang berada di sekitaran sungai ini. Dan di sebelah masjid itu kemarin ada kafe Sakapa, dan pada saat kejadian pada malam Minggu tanggal 11 malam itu sudah dihanyutkan oleh banjir bandang. Ternyata jalan yang putusnya teman-teman cukup panjang, bukan 100 meter lebih, dan baru ketemu ujungnya di sini. Alat-alat penerangan sudah diturunkan ke sini teman-teman. Ini dia. Ini alat penerangan. Nah ini dia teman-teman, Megamendung atau tempat pemandian, kota pemandian yang berada di sekitaran Lembah Anai atau air terjun Lembah Anai. Hampir seluruh bangunan Megamendung dihancurkan banjir bandang, teman-teman. Ini dia teman-teman, Megamendung BKSDA Sumatera Barat. Jadi lokasinya ini berada di Kabupaten Tanah Datar teman-teman, di Nagari Senggalang, Kecamatan 10 Koto. Jadi semua bangunan ini disapu habis sama banjir bandang teman-teman. Masih terlihat kerusakannya pasca 1 minggu setelah kejadian. Dan ini
kendaraan yang membawa material melakukan penimbunan pada badan jalan. Sisa-sisa kajunya masih terlihat teman-teman, belum dibersihkan pengelolanya. Dan ini bangunan yang masih utuh. Dan ada juga sebagian dari bangunan ini yang telah rusak. Benar-benar luar biasa dahsyat teman-teman, banjir bandang yang terjadi. Diperkirakan kejadiannya pada tanggal 11 Mei itu teman-teman, kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 10 malam. Jadi aliran ini, kalau saya tidak salah ini ya teman-teman, dan mohon juga dikoreksi nanti apabila salah. Kalau nggak salah ini aliran sungainya ini menggabungkan antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Nah ini teman-teman, dulunya ini kolam pemandian ini. Sekarang sudah tertimbun pasir yang terbawa waktu ketika banjir bandang. Air terjunnya berada di sebelah sana teman-teman. Jadi masih sekitar mungkin 1 kilo lagi nih teman-teman. Dan di dekat air terjun itu ada kafe yang dulunya cukup viral, Cafe Sakava. Akibat terjadinya banjir bandang teman-teman, aliran sungainya sudah terpecah. Ada sebagian yang sana dan ada lagi yang sebagian sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bawah yang menuju ke arah air terjun Lembah Anai. Itu dia teman-teman, tempat ibadah yang selamat dari banjir bandang. Kondisinya masih utuh dan terlihat tidak ada kerusakan di bagian dinding. Alhamdulillah selamat. Nah ini dia teman-teman, rumah makan berkah. Dulunya ini ada rumah makan di sini dan terlihat sudah hancur. Ini ada tumpukan material teman-teman yang dibawa banjir bandang, berada di pinggiran jalan. Dan masih ada juga bangunan yang masih utuh, rumah makan Singgalang. Ini dia. Ada juga homestay Keisha yang masih terlihat utuh bangunannya. Rumah makan Mangguang.
Ini ada bagian dari bahu jalan yang rusak tergerus banjir bandang, teman-teman. Dan ada juga musola yang masih utuh bangunannya. Nah, ini dia teman-teman, rumah ibadah yang kondisinya masih utuh meskipun diterjang banjir bandang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Dan hanya tumpukan kayu yang berada di sekitaran atau di luar bangunan musola. Dan di bawah musola ini ada bangunan, dan sepertinya ini rumah walet, sarang burung walet. Oke teman-teman, saat ini kita sudah hampir sampai di lokasi air terjun Lembah Anai. Itu posisinya berada di sebelah sana, itu sebelah sana teman-teman. Dan ini bangunan ini sudah cukup lama ini. Dan dulu rencananya di sini akan dijadikan tempat penginapan atau hotel. Bangunannya tidak mengalami sedikit atau efek dari banjir bandang karena aliran airnya teman-teman itu agak ke arah sana. Jadi posisi airnya itu mengarah ke bawah tebing sana. Dan di sebelah bangunan ini, dan di sebelah bangunan hotel ini yang dulunya direncanakan dibangun hotel, ada bangunan tempat ibadah, ada Masjid Hidayatullah. Alhamdulillah selamat dari terjangan banjir bandang atau galodong. Selanjutnya bergerak ke bawah. Di sanalah posisinya Cafe Sakapa yang sudah dihanyutkan banjir bandang. Nah, ini dia teman-teman, bangunan yang cukup megah. Lokasinya ini berada di sekitaran air terjun Lembah Anai. Dan ketika terjadinya bencana banjir bandang, banyak pengendara yang berlindung di sekitaran masjid ini karena memang posisinya berada di atau sedikit di atas ketinggian. Dan kita coba lagi bergerak ke bawah teman-teman, melihat bekas atau bangunan dari kafe yang pernah viral tersebut. Nah, itu dia teman-teman, di sana itu adalah air terjun Lembah Anai. Dan dulunya bangunan Sakapa itu posisinya berada di sebelah kiri ini. Posisinya memang di pinggir aliran sungai. Wah teman-teman, memang luar biasa dahsyat terjangan dari banjir bandangnya. Kondisi cuaca di sini sudah mulai gelap nih teman-teman. Sudah terlihat gelap di kawasan sekitaran air terjun Lembah Anai.
Dan bangunannya yang di ujung sana itu sudah banyak yang rusak karena dihantam galodo atau banjir bandang. Disinilah dulunya posisinya Cafe Sakapa, teman-teman. Ini dia penampakan saat ini. Dan di bawah sini, teman-teman, di bawah jalannya ini sudah berongga. Jadi sudah dibatasi garis pengaman agar para pengunjung yang ingin melihat situasi atau kondisi kawasan sekitaran objek wisata ini lebih aman. Karena takutnya nanti terperosok ke bawah sini. Makanya dikasih garis polisi. Jadi batas aman hanya sebatas garis polisi. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru bergabung atau baru menemukan channel Jajak Palala, mohon support atau dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dengan video-video terbaru lainnya. Sebentar lagi kita akan bergerak ke atas lagi nih teman-teman, menuju ke arah Bukit Tinggi, karena lama-lama berada di sini juga tidak akan memungkinkan karena bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah ini dia teman-teman, bagian dari bahu jalan ini ada agak sedikit berongga. Oke teman-teman, saat ini saya sudah kembali berada pada posisi titik putusnya jalur yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya. Dan mari kita doakan semoga jalan ini cepat rampung dan kembali bisa untuk dilalui. Dan mudah-mudahan Ranah Minang cepat pulih dan cuaca dari hari ke hari semakin membaik untuk daerah Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.